Ini akan mengasah critical thinking kamu juga untuk menganalisa fingering apa sih yang tepat. Karena seringkali begini, orang-orang yang belajar pakai tablatur, nah jadinya tuh loncat-loncat jadinya. Hai teman-teman Era, welcome back. Apa kamu sampai saat ini belajar dari tutorial menggunakan tablatur, which is seperti ini? Hari ini saya akan memberikan 2 tips gimana supaya kamu bisa meningkatkan skill gitar walaupun kamu hanya membaca tablatur. Mungkin kalau kamu udah sering ngikutin channel ini, kamu tahu bahwa saya bukan penggemar tablatur, jadi saya selalu menyarankan murid itu untuk belajar notasi. Karena akan lebih aktif belajarnya dan di situ juga akan banyak hal yang bisa kamu temui. Dan di sini kalau misalkan kamu belum tahu apa itu tablatur itu bentuknya seperti ini. Jadi kamu lihat di situ ada 6 garis. Garis paling atas itu menandakan senar 1 di gitar. Yang paling bawah senar 6. Maka di situ ada 6 garis. Oke. Lalu di setiap garisnya itu ada angka-angka. Angka di situ menunjukkan fret. Kalau 2 ya berarti fret 2. Ya. Di sini. Kalau 3 ya fret 3 dan seterusnya. Jadi simpel banget, makanya ini mungkin menjadi hal yang sering sekali dipilih oleh pemula karena dengan melihat angkanya aja sebenarnya kamu udah tahu kan posisinya di mana. Sekarang kita akan coba untuk melihat tablatur dari aransemen Bill Tyers lagu Moon River. Kita akan langsung aja untuk masuk ke bagian melodinya. Nah, melodinya ini kita mulai di sini. Jadi di situ ada senar kosong dan senar kosong. Lalu ada fret 6, senar 4, lalu senar 3 fret 6 lagi, dan senar 2 fret 5. Ya, jadi ini chordnya sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kenapa hal pertama saya nggak suka dengan tablatur? Karena di situ kita nggak tahu panjang notnya itu segimana. Tips yang pertama adalah kamu dengerin dulu lagunya itu aslinya seperti apa. Karena biasa kan tablatur ini adalah bentuk aransemen ya, kebanyakan. Tapi bisa juga kadang transkripsi. Jadi kamu dengerin dulu nih lagu Moon River ini kayak gimana. Melodinya itu sebenarnya kalau lagu aslinya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mainkan, kamu bisa ikutin dari lagu aslinya. Jadi di situ kamu nggak lost secara ritme dan nggak mainin ya seenaknya kamu aja ini segini ya kira-kira lah panjangnya. Ya kan nggak kayak gitu. Jadi itu akan menjadi acuan supaya ritme kamu bisa lebih teratur ya sesuai dengan lagu aslinya. Sebenarnya akan lebih enak lagi kalau misalkan si arrangernya ini menyediakan juga notasi di atasnya. Jadi kayak gini ya. Nah dari situ kamu bisa melihat ritmenya itu seperti apa. Tapi again, kalau misalkan orang-orang yang belajarnya tablatur doang dari awal tanpa tahu baca ritme, ini juga susah ya. Makanya saya selalu menyarankan supaya murid tuh bisa at least mengenal teori musik dasar. Jadi situasinya kayak gini, kalau misalkan ingin baca lebih cepat ya bisa pakai tablatur ya, tapi ritmenya juga mengerti. Ya, lihat dengan notasi di atasnya. Ya, tapi kalau misalkan kamu nggak ngerti cara baca rhythm juga, ya susah kan? Mesti ngandelin telinga ngikutin lagu aslinya. Oke? Itu yang pertama. Jadi sebenarnya rhythmnya kan semestinya dimainkan seperti ini. Oke? Nah, tips yang kedua, dan ini akan membuat kamu semakin lebih aktif lagi untuk belajar, adalah kamu menganalisa fingeringnya itu. Walaupun kamu cuma punya angka-angka di situ. Let's say kita punya tadi kan 6, 6, 5 ya di sini. Nah, tapi kan ini jarinya kamu bisa pakai kayak gini juga kan? Atau bisa kayak gini. Jadi possibility-nya itu lebih dari 1. Let's say sekarang kamu pilih pakai penjarian ini ya, 1, 2, 3. Nah setelah itu kamu harus analisa nih. Nah setelahnya ini chord apa? Nah chordnya itu ternyata ada di sini. Oke? Nah kalau kamu udah tahu chord selanjutnya itu kayak gini, dan ini nggak mungkin ada kemungkinan lain karena ya kita pakai 4 jari ini, ya. Dan ini nggak bisa diputer-puter. Kalau misalnya kamu puter ke sini, ya yang di sini nggak ada yang mencet kan.
Oke? Nah, jadi kalau kamu udah tahu nih, berikutnya pakai chord ini. Oke, 4, 7, lalu ada 6, lalu nanti sini kan. Nah, sekarang kamu tilik lagi ke belakang. Tadi kita juga punya fret 6 di senar 3. Ya, sehingga jari ini tuh bisa stay. Jadi tadi kalau kita ulang dari awal, dari sini ya. Nah, ini bisa diam jarinya. Tinggal yang lain yang bergerak. Ini akan mengasah critical thinking kamu juga untuk menganalisa fingering apa sih yang tepat. Karena seringkali begini, orang-orang yang belajar pakai tablatur, nah jadinya tuh loncat-loncat jadinya. Padahal kalau misalkan tadi kamu take time aja 5 menit untuk berpikir dan menganalisa penjarian yang lebih efisien, itu ya udah, berarti kan jari kamu nggak banyak bergerak gitu. Ya, lebih mudah, lalu suaranya juga yang dihasilkan tidak terputus. Itu yang akan nantinya berguna banget kalau misalnya kamu udah main lagu yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Karena pada lagu-lagu yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, apalagi lagu yang temponya cepat, kita ingin jari itu se-efisien mungkin pergerakannya. Nggak terlalu banyak bergerak, loncat-loncat seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat yang berikutnya ya, kan di sini. Oke, nah kita mulai dari sini. Ini kan bisa pakai banyak kemungkinan ya, bisa 1-2, 2-3, 3-4, 1-3. Kenapa kita pilih yang ini? Nah, itu harus dipikirin dulu. Kalau misalkan saya pakai kayak gini, ini kan kesini sama kan posisinya, bentuknya sama formnya, jadi tinggal digeser. Lihat, jari 2 saya yang geser-geser. Sedangkan kalau misalnya nggak dipikirin gitu ya, oke, saya di sini pakai 2-3. Nah, itu kemungkinan salah kayak gitu kan, karena terlalu banyak loncat-loncat. Misalnya dari sini, karena mengandalkan lihat nomornya aja, nggak dipikirin, oh dari sini ke sini tuh sama loh bentuknya, tinggal digeser aja, simpel banget kan. Sedangkan kalau ngandelin nomor, oke kayak gini, saya pakai ini deh, yang penting kepencet nomornya gitu. Jadi itu yang akhirnya saya biasanya bisa lihat nih, oh ini pasti belajarnya pakai tablatur doang nih, karena keseringan ya seperti itu yang saya amati. Jadi dengan 2 tips ini kamu bisa tetap belajar pakai tablatur, tapi permainan kamu atau skill gitar kamu sedikit lebih meningkat dan terlihat sedikit lebih profesional, karena ya tadi pergerakan jarinya lebih efisien, terus kamu juga sudah bisa keep up sama rhythm, keep up sama tempo. Nah, itu yang membedakan akhirnya kan orang yang belajar tablatur saja atau yang tablatur tapi lebih diperhatikan beberapa aspek dari musiknya itu sendiri. Oke, jadi itu 2 tips dari saya. Tapi saya selalu menyarankan untuk kamu belajar sedikit teori musik, sedikit juga membaca notasi, baca rhythm, juga belajar sedikit-sedikit. Karena dari situ kamu juga akan mengembangkan horizon kamu dalam belajar musik, bermain instrumen. Nantinya itu juga akan membantu kamu untuk lebih expert lagi dalam belajar instrumen gitar. Oke, thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye.